Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asyatid wal asatizah, para imam-imam manakib, bil khusus orang tua kita bersama, al-mukarramah Bunda Siti Hajah Badriah beserta dengan keluarga besar, putra putrinya beliau, santri dan jamaahnya, kita doakan semoga selalu berada dalam lindungan Allah, diberi sehat yang barokah, umur yang barokah, dan semoga ilmunya tambah barokah, perjuangannya berada dalam pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada paduka alam, baginda alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'atnya, termasuk kita semuanya yang hadir dan kumpul malam hari ini dalam suasana hujan ya, dari mulai maghrib tadi, sore atau maghrib ya, tadi hujan itu mulai waktu kita sholat hajat ya, sholat hajat, sholat birid walidain, hujannya turun. Alhamdulillah. Kata hujan kan gak apa-apa, sekali-kali kan dalam waktu setahun itu gak hujan tiap minggu, betul gak? Ya paling hanya beberapa kali kita ngalamin zikir dibarengin, ditemani oleh hujan. Gak apa-apa, ini adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir, para kiai yang hadir, dan seluruh tamu-tamu yang hadir juga semua oleh Allah diberikan oleh Allah kabul hajat, diberikan kesehatan, dimustajabkan doa-doanya, dan semoga istiqomah serta cintanya berada dalam ditambahkan kokoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ikutin ayah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ilahi a'tini mahabbatah wa ma'rifatah. Allahumma tawasalna ruhana ila ruhi jami'il ustadzina wa syaikhina wa ila ruhi jami'il ulama'illah wal dulu. Jadi ada rencana saya itu ke PT, ke pabrik, cari-cari peluang pekerjaan buat jamaah yang nganggur gitu ya. Jadi rencananya nanti yang Cibatu ini buat mes, orang anak-anak yang karyawan, anak-anak yang kerja, nanti untuk pondok insya Allah nanti akan Allah sediakan lagi tempat lain. Gimana gitu, setuju nggak? Jadi ada beberapa perusahaan saya ngadep ke PT minggu-minggu ini, tujuannya apa? Supaya bisa membantu kepada saudara-saudara putra-putrinya yang barangkali mau sambil kerja sambil kuliah, ada yang lulus kerja bingung cari kerjaan. Saya coba cari peluang, karena Cikarang ini kan industri, betul gak? Orang banyak menimba ilmu pendidikan dari sini ya ke Jawa Tengah, ya ke Jawa Timur. Tapi kalau dari Jawa Tengah, Jawa Timur datang ke Bekasi, datang ke Jakarta, tujuannya rata-rata bukan mondok, tapi nyari kayak kamu semua ini, betul gak? Cuman korban aja, jadi korban takdir yang baik. Tujuan dari kampung nyari duit, ternyata ketemu juga dengan manakib. Tepuk tangan atuh, biar gak ngantuk gitu deh, biar gak kedingin. Jadi sekaligus apa namanya itu, sambil menyelam minum air, sambil mendayung 2-3 pulau terlampaui. Untung apa tidak? Tujuan cari uang, tapi Allah sayang kepada kalian, dipertemukanlah dengan zikir
manakib. Jadi jasmani dan rohaninya Allah perhatikan kita semuanya. Jasmaninya ada yang kerja jadi kontraktor, ada yang kerja di pabrik, ada yang dagang, ada yang macam-macam, itu jasmaninya. Rohaninya Allah kirimkan pikir manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan dua-duanya ini gak boleh ditinggal, dua-duanya harus dirawat. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kejarlah oleh kalian dunia seakan kalian akan hidup selamanya. Silakan, jasmani memang butuh, jasmani memang diperlukan. Betul nggak kata bunda tadi? Soal jasmani ya bergerak saja, apa saja kamu lakukan, apa saja kamu kerjakan. Karena hasil daripada apa yang kamu dapatkan tergantung pergerakan kamu. Kamu lebih sering geraknya, maka akan sering Allah memberikan dapatnya lebih banyak. Kalau tadi ngedul, terus apa lagi? Gembul, terus apa lagi? Doa mandul, terus doa mandul, hate muntul. Hah? Doa mandul, hate mintul, otak kumpul, awak kedul, gembul dehnya. Daharna gembul, mata ngajina nu tunduhan wae berarti gembul itu pasti itu. Pasti itu. Betul enggak? Nah ini ya, dari soal dunia ya gerak saja sudah. Kamu gak usah cari saya kaya, saya banyak uang lewat ini, gak usah. Rizki Allah itu sudah ada yang ngatur. Betul gak? Innallaha rizquha, yang menanggung rizki saya dan jamaah adalah Allah. Tugas kita ya bergerak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Bukti kita syukur kepada Allah karena sudah dimodalin apa? Modalin tangan, modalin mata, modalin kuping, modalin kaki, bahkan yang itu satu juga tidak dimodalin. Dikasih barang satu, nggak dicari layannya, kira-kira dapat nikmat nggak? Tetap harus dicari. Ya, dengerin tong yang bujangan-bujangan tuh. Jangan sampai barang kamu nganggur. Nggak usah saya sebut, ngerti menurut. Kan ngaji itu memang begitu, ada yang sebagian dijelasin, ada yang sebagian diumpetin. Sama Quran juga demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kan ada juga tafsir yang disembunyikan. Kadang-kadang tafsir yang disembunyikan itu lebih banyak ketimbang terjemahan yang kita baca. Setuju nggak gitu? Nah ya jamaah ya, geraklah sudah. Tapi jangan lupa dua-duanya harus seimbang. Ketika sudah ketemu dengan istiqomah dzikir, bagaimana caranya juga kita untuk bisa merawat. Karena nggak gampang, kita ketemu dengan dzikir juga nggak gampang. Semua ada proses. Taubahnya kamu mau lamar kerja, gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah. Harus cari informasi, bikin lamaran, SKCK-nya, kita kemana-mana, dipersiapkan. Sulit. Ketika sudah kerja, dirawat pekerjaannya. Istiqomah sudah di situ. Betul nggak gitu? Nah begitupun dengan zikir ini. Kita mau ketemu seperti ini susah, ngalamin punya hutang dulu. Bener apa enggak? Kita pengen zikir begini nih, harus sengsara dulu. Kadang-kadang nggak sengsara memales kok zikir. Betul apa enggak? Harus miskin dulu, harus rugi dulu, harus bangkrut dulu, baru kita kadang mencari dan menemukan ini. Nah, setelah kamu menemukan, rawat juga. Nah inilah letaknya istiqomah. Rawat juga apa yang sudah Allah titip, ya dirawat. Mau enak, tidak enak, ketika hujan, ketika panas, kan kita bener nggak? Itu namanya takwa. Takwa, patuh. Seorang murid ingin mendapatkan berkah dari gurunya, ya takwa kepada gurunya. Kata gurunya jaga kambing di hutan, ya tungguin. Akhirnya kata santri apa? Saya pengennya mah di pondok, dekat-dekat sama kiai terus, kemana-mana bareng sama kiai terus. Tapi kalau kata gurunya suruh diam di pinggir kali, ya mau ngomong apa? Tetap kita harus nurut. Apapun perintah kiainya, apapun perintah gurunya harus nurut. Dan perintah guru kepada murid itu beda-beda.
nggak sama. Bener Bun gitu. Ada yang disuruh nemenin kiai terus-terusan, bagian ngelayanin, nyiapin minumnya kiai. Ada yang bagian tukang bawain sendalnya kiai. Ada yang bagiannya menyiapkan kitab-kitabnya kiai ketika ngajar. Ada juga yang memang diperintahkan oleh kiainya nyuci mobilnya kiai. Ada juga yang dijauhkan oleh kiainya, ditaruh di pinggir kali, ditaruh di hutan, ditaruh di mana-mana, ya harus ridho. Contohnya siapa? Syekh Abdul Muhyi Pamijahan misalnya, ketika beliau sedang berguru kepada Syekh Abdul Rauf, lalu perintahkan oleh gurunya, kamu pergi cari goa tempat halwatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini perintah. Bu, ketika seorang santri yang mencintai kiainya, kebahagiaannya adalah ketika bareng bersama gurunya. Betul apa enggak? Bisa bersama-sama dengan gurunya. Tapi ketika perintah kiai harus berangkat, ya berangkat. Di situ ada rahasia. Jadi nanti ketika kamu punya anak lalu dititipkan ke pesantren, berbeda-beda tugasnya, gak usah heran. Karena memang itulah caranya kiai untuk menjadikan anak itu memiliki derajat dan dicintai oleh Allah, agar memiliki ketakwaan kepada, wahai Syahid, kata Sunan Bonang, kalau kamu mau berguru kepadaku, ingin mendapatkan ilmuku, ingin mendapatkan cinta dariku, maka tunggulah tongkat ini di pinggir kali. Betul gitu. Dan ini nggak kemana-mana, diam di situ. Gurunya tahu, ingat tahu enggak tuh? 3,5 tahun menurut riwayat. Disitulah pengabdian seperti itu. Maka kita pun di tempat ini, ya sudah kita jaga dan kita rawat tempat ini. Namun yakin di dalam diri kita, suatu saat Allah akan berikan jalannya untuk kita semuanya. Kalau kita yakini bahwa duduknya kita ini adalah bagian dari kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul gitu jamaah. Manusia ini makhluk terhebat. Betul nggak? Ayah mau tanya, Rasulullah ngaji apa? Rasulullah berguru ke malaikat Jibril atau Jibril berguru kepada Rasul? Yang mana yang benar? Rasulullah berguru kepada Jibril atau Jibril berguru kepada Rasul? Jibril yang berguru kepada Rasulullah, karena namanya Rasul sebelum beliau lahir sudah ada. Makanya ada sholawat Jibril. Betul nggak gitu? Manusia ini apa saja bisa diperintah sebetulnya. Malaikat bisa diperintah, hujan bisa diperintah, kaya bisa diperintah, jabatan bisa diperintah, semua bisa diperintah. Karena manusia pada hakikatnya adalah khalifah. Nah makanya bagaimana tadi kata Bunda, dibikin kesulitan, dibikin masalah, diberikan sesuatu yang tidak enak agar kita ini takwa. Ketika kita ini takwa, nurut, patuh, maka seluruh alam ini akan bisa diperintah oleh manusia. Betul apa betul gitu? Iya apa tidak? Nah ketika kita sudah bisa nurut, patuh, ya, maka semua alam ini akan diperintahkan. Kekayaannya bisa diperintah. Hei kaya, datang dong ke sini. Saya lagi butuh itu tuh Rubicon, datang. Ya, itu terus semuanya, apa saja apa yang diinginkan itu akan datang. Ketika kita ini sudah bertakwa kepada yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu walinya Allah, keretak hatinya Allah sudah tahu. Pingin ini nggak usah ngomong di lisan, kadang sudah nyampe. Itu wali-walinya Allah. Kenapa? Karena sudah bertakwa kepada Allah. Betul apa tidak? Maka di tempat ini kita bermahabbah, kita berwasilah, kita bertawasul kepada beliau agar ketakwaan yang dimiliki ulama, ketakwaan yang dimiliki oleh walinya Allah dicipratkan kepada saya dan seluruh jamaah. Kasih hujan ridho jamaah. Kalau nggak ridho nggak datang. Betul apa tidak? Karena hujan sudah dari rumah. Ketika kalian sampai ke tempat ini bagian daripada membuktikan walaupun kecil daripada ketakwaan kita kepada Allah. Tahu malam ini jadwal ngaji, walaupun hujan ya tetap berangkat.
ini membuktikan ketakwaannya. Betul apa enggak? Iya apa tidak? Ya mudah-mudahan terus seperti itu. Naik lagi enak, lagi nanti dikasih panas, kasih hujan lagi, rezeki lancar, turun lagi, terus sampai betul-betul kita ini kuat, sampai betul-betul hati ini kuat, tangguh. Betul apa tidak? Nah seperti itu ya. Mudah-mudahan petunjuk Allah diberikan kepada saya dan jamaah. Nah ingat-ingat tuh pesan ayah tadi ya, istri dirawat, pekerjaan juga dirawat, ngajinya juga dirawat. Sesuatu yang sudah baik tuh jangan ditinggal. Kalau ngaji sudah baik belum? Sudah baik, dirawat, terus saja dirawat. Gitu aja ya. Itu pesan ayah. Malam ini ya, nggak lama-lama, nggak panjang-panjang, diingat apa saja harus dirawat. Punya pohon, kalau dirawat kira-kira pohonnya buahnya bagus enggak? Itu. Punya sawah, sawahnya dirawat, hasil panennya bagus enggak? Semua harus dirawat, termasuk hati juga dirawat. Bagaimana cara ngerawat hati? Isilah hati dengan yang baik, Bang. Itu cara ngerawat hati. Yang kira nggak bagus jangan dimasukin ke hati. Betul nggak? Cukup saja dilihat, didengar, buang lagi. Itu yang nggak bagus. Tapi kalau nasihat kiai, baca Quran, zikir, semua masukin dalam hati itu. Agar kolbu kita ini tumbuh subur, agar hati kita ini subur. Kalau hati sudah subur, nasihat dari yang manapun yang baik itu akan selalu diingat. Betul nggak? Lah kalau hatinya nggak subur, Bu, ditanemin apa tuh nggak jadi. Percaya nggak? Dinasehatin apa juga nggak masuk. Apa sih ya penyebabnya? Karatannya hati, di antara salah satunya karena terlalu mencintai dunia. Bukan nggak boleh, boleh, tapi dunia jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena dunia ini pijakan jamaah, ya, mobil, kendaraan supaya cepat bisa sampai ke sini. Contoh gitu ya, kita punya motor agar mempermudah kita silaturahim, mempermudah kita aktivitas. Jangan dimasuk sini, kreditan nggak usah pikir-pikir di hati. Ada yang mikirin kreditan ke hati? Sampai pelotot aja nggak bisa tidur ada. Nah jangan dipikirin itu mah. Dan dipikir juga yang ada, badan jadi lemes, kerja jadi males, makan jadi nggak enak, makan nggak enak, badan sakit. Betul apa enggak? Sama istri nggak nafsu. Akhirnya aturan kata bunda suruh banyak keturunan, karena nggak nafsu ya nggak bikin anak. Betul nggak? Ini apalagi musim hujan begini nih, yang udah punya istri udah memperbanyak turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hajar terus. Bener apa bener? Gitu. Jadi hati harus dirawat, ngaji harus dirawat, semua harus dirawat karena semua adalah amanah titipan Gusti. Badan harus dirawat, dirawat nggak badan? Jangan daki kemana-mana, dablok. Tai kuku panjang, isinya tai kebo, tai ayam ada di sini. Bener nggak? Kira-kira enak nggak dilihatnya? Ya enak. Semua harus kulit dirawat, beliin sabunnya, beliin pasta giginya, beliin sampo-nya. Betul nggak? Supaya indah ketika dilihat. Punya mobil, punya motor ya dicuci, ya diservis, itu namanya ngerawat. Bukti kita syukur kepada Allah. Dirawat walaupun adanya Honda Beat, keretek tahun jebot gitu. Kenapa ketawa? Dirawat. Nanti juga nambahin vario ini ya. Nambahin lagi meme keceplosan macam itu. Nambahin terus dirawat. Ya, istri juga rewel-rewel ya rawat aja, adanya itu ya gimana lagi.
ladang ibadah, ladang amal. Alhamdulillah punya istri rewel, berarti amal saya tambah banyak. Kenapa amalnya tambah banyak? Sabarnya semakin kuat. Biasanya istri kiai itu yang rewel-rewel tuh. Betul apa enggak? Dirawat. Adanya itu dikasihnya bagaimana? Kita rawat aja. Alhamdulillah dirawat. Semua siap merawat? Rawat. Waduh, susah ngerawat teh. Nanam padi nggak dirawat lah, nanti saingan sama rumput. Nggak bisa bedain mana padi mana rumput. Begitu kita motong susah. Betul apa tidak? Cabutin rumputnya, ada hama ya di pupuk gitu. Sama ngaji juga terus bu. Kadang males, bener nggak nih? Ayo jujur. Kadang males, betul nggak? Ada bosennya, ada capeknya, ada malesnya. Gimana supaya tumbuh lagi? Nempel sama yang semangat. Jangan ngedeketin ketika males, deketin yang males. Ya alaihim hilang gitu mah. Innalillahi. Udahan hati malas, deketin yang deketnya yang rajin. Nanti ke bawah usaha kita malas, deket sama yang rajin. Nanti ke bawah rajin. Udah kitanya ngedul, bininya ngedul, temennya ngedul. Ya akhirnya tambah. Kalau tambah ngedul tambah sus. Betul apa enggak? Gampang apa gampang ini? Kamu ngaji males, gak bisa istiqomah, deket aja sama yang rajin ngajinya, pasti ke bawah rajin. Jangan diikutin, lawan. Saya ingat nasihat bunda waktu dulu tuh, ulah cicing dina embung, ulah lempang dina hayang. Betul apa enggak? Iya, kalau lagi males pasti ada rahasia, lawan. Ayo lawan. Biasanya kita keluar nih kalau lagi merengseng. Kalau lagi merengseng tuh apa ya bahasa sini? Mangseng, wah kayak iya. Ujungnya anget-anget tai lotok, basahnya sebentar, kesononya kering gitu. Lah kalau udah kering kira-kira gimana tuh? Sakit. Kalau udah kering man, lah sawah kering. Jamaah, mumpung masih musim hujan, ayah kasih tahu mau rezeki lancar. Ini pelan-pelan aja ya ngomongnya nih. Pelan-pelan ya. Rezeki lancar, banyakin kelonan sama suami istri. Bener. Kalau perlu kayak minum obat sehari 3. Bener. So, dari kamu rasain. Makanya kiai mah bininya pada banyak. Rezekinya cukup gue. Bener nggak? Karena banyak main gituannya. Lu mau udah bini satu kagak digarap-garap, ya itu sawah kering, bagaimana mau panen? Bener itu amalan para kiai. Jauh-jauh saya ceritanya ada jamaah datang sini. Ini saya juga tahunya dari jamaah juga. Ustadz gitu datang di sini, dia silaturahim kemana? Ke Jawa Timur, ke Abah Yai siapa? Bukan apa namanya itu Tarekoh. Bukan Atijani ya apa ya? Jawahirul Ma'ani siapa? Abah Yai siapa? Jauhari Umar. Syekh Ahmad Jauhari Umar. Dia datang ke sono. Ngapain datang ke sononya? Mau cari biar rezeki lancar katanya. Kayaknya gampang banget katanya ya jawabannya mah wayu begitu doang. Suruh ngawayu. Ngerti kan ngawayu? Ya itu mah pikir dewek we lah. Jauh-jauh saya ke sono katanya ngawayu mah kagak sanggup. Udah yang ada kayak lu garap gitu tiap hari. Yakin ntar dibelut keluar. Gabus ada ntar itu. Betrik ada, yakin udah. Diam tong lu mau kagak ngerti lu bocah kecil. Lagian lu mau pusing kagak ini. Bener gak? Nih yang duda ya derita lu. Bener gak? Udah, Pak Haji Tarim hajar terus.
Itu caranya harmonis. Kalau sudah harmonis, malaikat senang datang ke rumah. Kenapa berantem baik? Kurang airnya. Bener nggak? Rungsing lah ibu-ibu. Kalau kurang rungsing ibu-ibu mah koslet. Bener bu? Bu, bener nggak bu? Ini mongkong musim hujan, ya nggak apa-apa kan? Ayah kasih amalan tuh itu pintu datangnya rahmat, datangnya rezeki. Asal pusing-pusing ingat setoran, masuk kamar. Pusing-pusing usaha macet, masuk kamar. Udah gitu aja udah. Siap? Enak gak tuh amalan? Sambil lu baca pikirannya coy. Jangan lupa bini lu di bawah, laki lu di atas. Bini lu kasih tahu ya koyum bacanya. Laki suaminya bacanya ya hayu. Begitu turun bapak ya hayu, kata istrinya ya koyum. Ya hayu, ya koyum. Ya hayu. Kata anaknya, hebat banget orang tua kita, dikiran terus. Dikirnya makin lama, ya hayu, ya koyum, ya hayu, ya koyum, ya hayu, ya koyum. Ntar puncaknya, ya koyum. Alhamdulillah, seneng udah. Seneng ya. Ya mudah-mudahan senangnya kita, bergembiranya hati kita juga dibawa ke rumahnya masing-masing. Bergembira terus dalam suka dan duka, dalam kondisi apapun, tetap hati kita dibahagiakan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.